kegiatan manusia di dalam itu dianggaplah ilegal. Jadi boleh ditangkap, boleh diusir, boleh digusur, Wah. izin terus dikeluarkan, tidak ada pengakuan, tidak ada kemudian memperjelas batas, mana batas kawasan hutan, mana batas kampung. Ketua Panja pun hanya hadir saat RDPU dengan akademisi dan asosiasi pengusaha-pengusaha di Indonesia, pengusaha kayu, pengusaha sawit, tambang, dan sejenisnya. Namun saat fase sesi dengan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil itu malah tidak hadir. Penguasaan lahan bukan sekedar kita bicara tentang konservasi gitu ya, bagaimana hutan harus diselamatkan, iya benar gitu ya, atau emisi, tapi tidak. Ini adalah satu proses akumulasi dari segelintir orang untuk kemudian mengumpulkan kekayaannya. Hai Sobat Lapor Iklim, selamat datang di channel podcast Lapor Iklim, channel untuk kita semua. Saya Yose Budianto yang akan bersama kita pada episode kali ini. Yang bertajuk, Akankah Terbit Terang Setelah Indonesia Gelap? Sebuah tajuk yang telah ada sejak berbulan-bulan sebelumnya, namun masih sesuai dengan kondisi kita saat ini. Itulah yang muncul di banyak benak masyarakat Indonesia saat ini dalam melihat segala kegaduhan Prabowo Gibran dan menteri-menterinya saat ini. Dan DPR pun juga sedang merevisi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Salah satu kebijakan tua yang di dalamnya ada warisan nilai-nilai dari zaman sejak sebelum kemerdekaan dalam konteks pengurusan lahan atas negara. Dan kita juga melihat bahwa pengelolaan hutan saat ini sangat-sangat bermasalah. Laju deforestasi tidak pernah berhenti. Bahkan selalu ada setiap tahun. Kebakaran hutan pun juga sama. Masyarakat terpinggirkan. Masyarakat harus pergi dari ruang hidupnya. Konflik antara aparat dan masyarakat adat pun selalu ada terus-menerus setiap tahunnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang undang-undang tersebut sudah usang? Atau apa di balik itu semua? Nah, membahas lebih dalam tentang RUU Kehutanan dan Keadilan bagi masyarakat adat, saat ini saya bersama seorang antropolog yang fokus pada isu-isu politik dan ekologi dan merupakan chair dari Master Antropologi di Ruang Hidup dan Transformasi Sosial dan Politik di Universitas Indonesia, dan beliau bisa dipanggil Ibu Suraya. Halo Bu Suraya, selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Yosef. Gimana sehat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat Bu? Alhamdulillah ya. Masih semangat Bu ya mengiring Ya. perjalanan negara kita. Ya kan kita nggak boleh berhenti ya untuk terus mengingatkan. Iya. Dan saya melihat juga Bu Suraya ini aktif ya membuat tulisan, kemudian memaparkan beberapa poin-poin kritis terkait isu-isu sosial maupun masyarakat adat serta dalam konteks kehutanan. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya Bu Suraya, sebenarnya apakah ada pengelolaan hutan itu yang adil gitu? Karena kan tadi kita setiap tahun disajikan fakta yang miris ya begitu ya, kebakaran, konflik itu selalu ada gitu. Sebenarnya itu ada atau tidak sih untuk pengelolaan hutan yang adil begitu? Maksudnya di Indonesia nih. Kalau Indonesia ya Dalam nggak konteks ada ya. Ya, jadi memang persoalan pengelolaan hutan kan terjadi kontestasi ya antara pihak-pihak yang merasa tutupan hutan itu harus dilindungi ya seluas mungkin dengan pihak-pihak yang merasa punya kepentingan untuk memanfaatkannya ya. Nah, persoalannya kemudian kalau di Indonesia itu kan diformat dengan apa yang disebut penguasaan hutan oleh negara. Nah, pertanyaannya kan penguasaan hutan negara buat apa? Di dalam undang-undang itu ada penguasaan hutan untuk kesejahteraan. Nah, tapi pertanyaannya kesejahteraannya siapa? Gitu kan? Iya, Nah, jadi itu sebenarnya pertanyaan besarnya dari
sejak zaman kolonial itu memang terjadi kontestasi seperti itu, bahwa pengelolaan hutan itu untuk kepentingan, ya kalau Belanda itu ya kepentingan untuk, mendapatkan sumber daya kepentingan mereka gitu ya. Jadi misalnya kalau, salah satu yang intens itu kan di Jawa, yaitu hutan jati. Karena mereka menggunakan hutan jati atau membutuhkan hutan jati itu untuk bangun kapal-kapal, untuk pelayaran mereka. Nah, dan kebutuhan lainnya, tetapi itu kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan itu kolonial kemudian membuatlah aturan-aturan. Di dalam aturan-aturan itu ya banyak ketimpangan. Mmm. Pertanyaannya setelah postkolonial, setelah Indonesia merdeka, apakah itu dilanjutkan? Ternyata iya gitu ya, dilanjutkan. Nah itu Wah wah jadi, wah. bias untuk kepentingan katanya untuk kepentingan kesejahteraan, tapi bias untuk kepentingan segelintir pihak gitu loh. Mmm, mhm. Iya, artinya berarti negara meneruskan warisan Belanda begitu, Bu, ya? Bahwa semua tanah Iya, atau lahan bisa jadi. yang tidak punya sertifikat berarti milik negara gitu ya? Dalam konteks, pengelolaan hutan yang adil itu selama ini negara belum sampai ke titik itu ya, Bu Suraya ya, kalau Ibu melihat dalam praktek di lapangan gitu dari sejak kita merdeka sampai tahun ini begitu? Ya jadi, pengakuan bahwa itu belum adil, itu sebenarnya mulainya ketika ada, pemerintahan awal Jokowi ya, yang kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu disatukan, mulailah sebenarnya ada pengakuan dari negara bahwa itu belum adil, tuh. Jadi misalnya hutan-hutan produksi itu ternyata 90% lebih gitu ya, itu diberikan kepada izin kepada izin-izin konsesi. Nah, hanya 3% diberikan, kuranglah untuk, izin nih, karena penguasaan untuk ngelihat ketidakadilan itu, kalau di dalam konteks penguasaan hutan Indonesia itu harus lihat berapa izin yang diberikan kepada masyarakat versus dengan apa izin yang diberikan kepada pengusaha. Nah, persoalannya jadi itu satu ya, penguasaan itu dilihat dari izin. Nah, kemudian sebenarnya ketika kawasan itu dikuasai oleh negara atau ditetapkan sebagai kawasan hutan, bayangkan 63% dari total wilayah Indonesia itu masuk kawasan hutan. Dulu itu awalnya sekitar 75, 74, 75% lah gitu ya. Eee, dari awal kita udah bilang kalau begitu yang legal ya, yang legal boleh ditinggali rakyat, boleh dimanfaatkan rakyat, ketika awal tahun 67 Orde Baru itu cuma 25%. Coba bayangkan 75% kegiatan manusia di dalam itu dianggaplah ilegal. Jadi boleh ditangkap, boleh diusir, boleh digusur, Wah wah gitu. wah, itu tahun 98 Bu ya? Atau semasa Tahun 67 ya. Lalu 67 ya, kan, 67. itu TGHK namanya, Tata Guna Hutan Kesepakatan. Jadi tata guna nggak ada sebenarnya kesepakatan, tata guna hutan kesepakatan menurut Kementerian Kehutanan pada waktu itu. Tapi sebenarnya kesepakatan apa? Nggak ada. Itu ya Kementerian Kehutanan mengklaim saja, itulah kawasan hutan. Nah, dalam perjalanannya kan banyak, banyak persoalan ya, banyak, Betul. apa namanya, bahkan pemerintah daerah pun gitu ya, membangun, gedung-gedung, pemerintahan itu juga diklaim sebagai dalam kawasan hutan gitu loh. Nah, ketika kemudian tata ruang ya, undang-undang tata ruang itu berikan ya, disahkan, maka ada keharusan TGHK dengan tata ruang itu diharmoniskan namanya. Nah, itu sebenarnya banyak konflik, banyak keinginan pemerintah daerah terutama itu mengeluarkan sebagian besar dari kawasan itu. Makanya sekarang jum ka
total yang kawasan itu pemerintah daerah saja, komplain ya. Nah yang nggak bisa komplain kan masyarakat yang kemudian nggak punya, apa namanya, 90-an itu terjadi sebenarnya protes dari banyak pihak. Nah Mhm. sampai sekitar tahun 2011 ya, dalam sebuah conference tenure saya ingat sekali di Bali, barulah ada rekognisi, pengakuan bahwa sekitar 25 ribuan, apa namanya, desa itu bahkan berbatasan atau di dalam kawasan hutan. Nah itu ada pengakuan baru 2011 ya. Tapi setelah pengakuan itu ngapain? Nggak dilakukan apa-apa lagi gitu loh. Nah, izin terus dikeluarkan, tidak ada pengakuan, tidak ada kemudian memperjelas batas, mana batas kawasan hutan, mana batas kampung gitu ya. Izin terus dikeluarkan tanpa merekognisi atau mencoba ya, me memahami apa sebenarnya yang terjadi di tapak ya, apakah itu sudah menjadi lahan masyarakat, jadi sawah, jadi kampung, jadi ladang gitu ya. Mmm, Nggak ada, sedikit sekali. iya, Bu, berarti ini keputusan sepihak negara ya, sejak tahun 67 itu? Artinya Betul. tumpang tindih penggunaan lahan gitu ya. Kita kan selalu melihat bahwa ini ada kampung, ini sudah ada kampung, kita sudah hidup, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun di situ, kemudian tiba-tiba negara masuk dan mengklaim itu tanahnya gitu, artinya tuh sikap, eee, egoisme negara ya dalam konteks ini karena tidak melihat bahwa di situ ternyata ada desa-desa yang berbatasan langsung dengan hutan itu gitu. Nah, kalau Bu Suraya melihat, Ibu kan pasti mengalami beberapa, rezim ya dari sejak Soeharto sampai saat ini gitu. Sebenarnya saya ingin mengulik sedikit, Ibu, apakah adakah, pernahkah Ibu mendapati rasa optimis gitu atau melihat secercah harapan, apakah ada rezim yang cukup baik begitu dalam pengelolaan hutan atau Ibu melihat bahwa sama saja dan memang tidak ada komitmen negara untuk melindungi rakyatnya gitu? Ya kita tuh sebenarnya sempat sedikit optimis ketika 2014 KLHK mengumumkan ya, Kementerian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengatakan bahwa mereka sekarang akan fokus untuk memberikan keadilan pada rakyat. Kita sempat merasa, optimis karena sebelumnya tidak ada pernyataan itu. Direktur Jenderal, Perhutanan Sosial dan Kemitraan dibentuk ya. Kemudian kita teman-teman itu sempat, optimis dan melihat ada peluang ketika MK 35 mengeluarkan keputusan bahwa hutan adat itu bukan menjadi bagian dari hutan negara. Jadi sebenarnya di akhir-akhir ya mungkin dari sejak 2012 sampai, awal-awal ya dari pemerintahan Jokowi itu pernah merasa ada secercah harapan. Selain perhutanan sosial juga ada kebijakan reforma agraria pada awalnya. Tetapi kemudian kita lihat bahwa itu tuh nggak ada keinginan dari semua. Hanya dan untuk mewujudkan itu melawan banyak pihak, terutama kepentingan bisnis, kepentingan pengusaha, kepentingan, pihak-pihak yang tetap ingin status quo-nya penguasaan lahan gitu loh. Nah Mmm. jadi, eee, walaupun sempat ada optimisme, tapi tidak dilanjutkan dengan satu proses yang lebih struktural gitu loh, yang lebih menjamin dan lebih mempercepat, memperjelas, apa namanya, wilayah-wilayah yang sudah dimanfaatkan rakyat, wilayah kelora mereka, kemudian mengeluarkan kawasan-kawasan yang sebenarnya sudah dimanfaatkan cukup lama, kayak kampung, kayak ladang ya.
Nggak ada itu lamban sekali gitu loh. Karena nggak bisa diselesaikan hanya semata-mata oleh satu kementerian sektoral. Dia harus menjadi satu policy dari pemerintah, karena itu berkaitan juga izin-izin lain ya, izin-izin, perkebunan besar, izin-izin pertambangan, belum lagi izin-izin yang tentu saja yang berkaitan dengan kehutanan. Iya iya. Saya melihat itu, berarti di masa akhir jabatan SBY, Bu, ya, dan di awal Jokowi itu jadi sebenarnya kita punya momentum ya, di situ. Tapi nyatanya lagi-lagi itu bukan hanya sekadar satu kebijakan, tapi memang harus menjadi komitmen gitu ya untuk mewujudkan keadilan itu. Eee, Lantas kalau Ibu Suraya melihat, selama ini gitu ya, masyarakat adat, kita kan selalu menjadi pihak yang, yang selalu jadi korban gitu ya. Kemudian juga pun desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan pun juga sama gitu ya. Artinya memang mereka sebenarnya tidak aman hidup di negaranya sendiri gitu ya. Mereka bingung dengan tanahnya gitu. Nah, eee, kalau Ibu melihat bagaimana dampaknya terhadap, perkembangan sosial masyarakat di wilayah-wilayah seperti itu, Bu, yang mereka setiap tahun harus merasa takut, cemas, khawatir, termasuk juga ekonomi, dan mungkinkah dengan praktek-praktek seperti itu banyak sekali Ibu mendapati mungkin budaya-budaya yang akhirnya hilang atau mungkin yang mereka tinggalkan karena mereka harus pergi dari ruang hidupnya itu. Mungkin Ibu saya bisa cerita di sini. Ya, jadi, yang sebenarnya terjadi di lapangan itu adalah, penyingkiran dari hak-hak warga negara, gitu ya. Kita kan, mereka itu kan warga negara yang sah dari Republik Indonesia, gitu ya. Tetapi upaya-upaya penyingkiran, upaya-upaya untuk tidak suara mereka didengarkan, ruang kelola mereka diproteksi atau dipastikan mereka itu tidak tergusur, itu semakin lemah gitu ya. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya, di lapangan yang akan kita lihat ya, jadi kita berharap sebenarnya, upaya untuk melakukan proteksi ini itu diseriusi gitu kan. Tapi yang ternyata terjadi dan kita khawatir, yang terjadi adalah kriminalisasi semakin besar kalau orang tidak sepakat dengan, wilayahnya menjadi wilayah konsesi tertentu gitu ya, tidak ada upaya untuk kemudian memastikan bahwa mereka tidak akan tergusur gitu ya. Tidak ada satu mekanisme yang menjamin bahwa mereka itu akan, suaranya akan diperhatikan. Yang ingin kita lihat sebenarnya adalah, eee, kelanjutan ya dari upaya-upaya untuk menggusur mereka gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi yang menurut saya yang sekarang terjadi dengan tidak adanya komitmen yang memang betul ya, saya nggak bilang berkata bahwa tidak ada wacana untuk mengatakan, "Iya kita akan teruskan," tetapi nggak jelas bagaimana memastikan bahwa kepentingan mereka itu tidak, tersingkir. Ada upaya-upaya saya nggak mengatakan bahwa, dengan ya 10 tahun ya, 10 tahun ada program-program seperti itu, maka sebenarnya sekarang itu masih ada sisa-sisanya. Tapi sebagai, satu jaminan gitu ya, itu masih kita perlu pertanyakan. Kita masih perlu, eee, mengawal, kita masih perlu perhatikan, kita masih perlu mengangkat tuh menjadi karena upaya-upaya untuk menggusur itu semakin kuat ya. Kita lihatlah dalam, rencana-rencana pemerintah untuk, memberikan lagi konsesi, memberikan lagi, izin ya, multi, purpose pengelolaan hutan.
ada upaya dari pemerintah sekarang untuk, mengalokasikan ya izin-izin baru gitu kan, kepada kepada pengusaha gitu ya. Nah pertanyaannya gitu ya, eee, izin-izin ini ya, izin-izin tentang, baru ini kelihatannya yang akan masuk ke, revisi dari undang-undang, kehutanan. Jadi bukannya mengevaluasi keseluruhan undang-undang, kelihatannya ada beberapa kaitan yang mereka akan lakukan tentang revisi dugaan ya, dugaan adalah revisi, izin tentang yang namanya multipurpose. Jadi ketika kita dapat izin, perusahaan tuh dapat izin dulu itu kan gini, kalau perusahaan dapat izin dari Kementerian Kehutanan, dia akan jelas dulu, ini izinnya buat apa? Buat hutan tanaman industri kah? Buat, apa namanya, ya dulu namanya HPA ya, untuk, logging kah gitu kan? Atau untuk, restorasi ekosistem kah gitu, itu kan izinnya beda-beda gitu ya. Termasuk izinnya itu apakah, untuk tambang kah gitu ya. Nah, kayaknya sekarang cukup dapat satu izin, mau dijadikan apa, itu bisa bisa macam-macam gitu. Oh, Ada oke. wacana seperti itu. Saya nggak tahu ini apakah betul atau tidak. Jadi ada namanya multipurpose. Nah, wacana ini kelihatannya mengganti proses perizinan yang akan terjadi. Ini kan ada upaya dari pemerintah untuk memberikan namanya hutan tanaman energi gitu kan. Itu untuk wood chip Oke. Untuk ya kan, biomasa juga ya, Bu, ya? ya yang biomasa. Jadi Iya sih. kelihatannya kalaupun ada revisi itu adalah kepentingan pengusaha. Makanya kita bertanya, kalau itu Mhm. cuman hanya untuk izin, pemberian apa namanya, kepada pengusaha, sementara hak-hak rakyat yang di wilayah yang sekarang belum direkognisi gitu ya, itu bagaimana? Jadi ketika ada dam dibuat gitu, ini di IKN ini ada dam yang dibuat itu menggusur masyarakat adat di sana. Padahal mereka sudah rekognisi gitu loh. Ini terjadi nih, ini, tidak banyak orang memperhatikan bahwa meskipun mereka itu sebenarnya tidak hanya ya, belum rekognisi, direkognisi pun itu bisa kemudian diabaikan hak-hak itu, gitu loh. Ini tentu saja itu satu potensi. Sekarang kita kan nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Iya, Kenapa ada upaya untuk betul revisi? betul. Ini, saya pun juga kadang apakah kita sudah terlalu tidak percaya gitu ya dengan pemerintah sehingga kadang berpikirnya tuh tidak bisa lagi positif. Kadang kan banyak agenda-agenda itu kan sudah kita lihat ya dari dari UU KPK, kemudian Ciptaker, kemudian UU TNI, kemudian banyak hal sekarang UU KUHP gitu ya, sekarang pun juga UU Kehutanan itu kan sesuatu, yang tiba-tiba yang kita tidak tahu apa urgensinya dan apakah benar untuk keadilan masyarakat itu sendiri begitu. Nah, mempertimbangkan sejumlah fakta di lapangan juga mungkin Ibu melihat ada risiko-risiko atau potensi-potensi, apa namanya, pembukaan izin yang jauh lebih bebas dan malah lebih berbahaya ya untuk masyarakat dan lingkungan. Lantas apakah UU kita tuh sebenarnya UU Kehutanan khususnya, apakah mungkin dicabut saja Bu ya? Kemudian kita buat yang baru yang lebih inklusif yang menempatkan masyarakat itu di tengah-tengah pembahasan gitu ya. Sehingga sebenarnya gini, negara itu untuk memberikan pengakuan terhadap hutan adat, itu kok kayaknya susah sekali gitu ya. Tapi kalau sudah perizinan, mudah saja begitu ya. Ibu Suraya melihatnya bagaimana itu? Iya, jadi, ya itu sebenarnya praktek dari dulu gitu dengan alasan alasan tertentu mereka lebih, mendorong, eee, pemberian izin kepada pengusaha dan itu sudah diakui ya bahwa 90% lebih gitu ya, ini
satu data yang transparan gitu ya. Jadi sejak akhir dari, pemerintahan SBY dan awal dari pemerintahan Jokowi, data-data itu mulai kelihatan ya, mulai diakui gitu ya, bahwa sebenarnya ada, ketimpangan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang bahwa dengan ini kan sudah berusia 26 tahun ya undang-undang kehutanan ini. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah evaluasi menyeluruh. Apa yang, perlu, dari pengelolaan hutan sendiri sudah terjadi sebenarnya banyak banyak perubahan, eee, dan kemudian juga itu tadi, apakah awal dari pembuatan undang-undang kehutanan yang an yang dasarnya untuk kesejahteraan rakyat itu sudah tercapai atau enggak gitu loh. Karena itu harus dievaluasi. Nah, kalau ia belum tercapai berarti kan harus ada evaluasi apa yang harusnya masuk atau dirubah secara menyeluruh dari, undang-undang itu gitu. Nah, jadi ini tidak ada transparansi di dalam, proses itu. Ini sekarang semakin lama ya, semakin proses, dari perubahan undang-undang itu semakin eksklusif, semakin tertutup. Hanya mengundang pihak-pihak yang dianggap lebih, apa namanya, punya kepentingan. Nah, Mmm. kalau saya benar apa yang, didengar bahwa hanya didengar itu pengusaha gitu ya, berarti itu bias pengusaha dong. Iya, Tapi iya, kemudian betul. ketika tidak ada kan, upaya untuk, memberikan juga, masukan ya atau mendengarkan masukan. Jadi sebenarnya sebelum kita melakukan perubahan, saya sepakat dengan, usulan masyarakat sipil bahwa kita harus melakukan evaluasi. Apakah undang-undang yang sudah berumur 26 tahun ini, itu perlu dirubah dirombak secara total. Mmm, iya. Iya, saya melihat bahwa dalam konteks kita saat ini, proses-proses transparansi itu semakin hilang gitu ya, semakin tipis dan kita tidak mendapatkan dan memang saya mendapatkan informasi juga, sebentar biar tidak salah, bahwa dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU Kehutanan 2025 menyebutkan bahwa Ketua Panja pun hanya hadir saat RDPU dengan akademisi dan asosiasi pengusaha-pengusaha di Indonesia. Contohnya dari pengusaha kayu, pengusaha, sawit, tambang, dan sejenisnya. Namun saat fase, sesi dengan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil itu malah tidak hadir Bu Suraya. Jadi, itu satu keanehan gitu, sampai sekarang pun juga, kawan-kawan juga mencoba menghubungi namun belum mendapatkan respon sama sekali. Padahal kita ingin bersama-sama, untuk bisa mewujudkan tadi kesejahteraan rakyat melalui UU Kehutanan ini, begitu. Nah, mungkin satu sesi terakhir, untuk Bu Suraya, ini karena kan nanti kawan-kawan muda pun akan melihat, eee apa tuh isi dari bahasan kita pada hari ini begitu. Bu Suraya apakah ada pesan khusus buat kawan-kawan muda? Apakah kita memang harus juga melek, undang-undang, kebijakan, nanti mungkin sudah saatnya kita harus, peduli dengan negara ini dengan cara kita juga mengawal proses-proses, yang terjadi begitu. Bu Suraya mungkin ada satu 2 yang ingin disampaikan, silakan. Ya terima kasih, memang, pembahasan atau isu tentang kehutanan ini kan kalau untuk untuk anak-anak muda yang ada di perkotaan ini yang apa urusannya sama saya kan nggak ada, saya tinggal di kota tidak di, apa namanya, di hutan gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa apa yang ada atau masyarakat yang ada yang terdampak itu gitu ya, itu adalah masyarakat warga negara Indonesia gitu ya. Jadi menurut saya ini perlu dikawal dan anak-anak muda ini perlu tahu apa sih sebenarnya yang, eee, terjadi atau apa persoalannya dengan penguasaan negara terhadap kawasan hutan ini. Karena penguasaan ini
bisa hanya untuk segelintir pihak gitu loh. Nah itu yang sebenarnya, perlu perlu diperhatikan. Kedua, bahwa dari sisi, ini ya, penguasaan untuk pihak-pihak tertentu, ini pihak-pihak yang saat ini sebenarnya pihak-pihak yang kemudian menjadi 1% dari, orang-orang yang dianggap, terkaya di Indonesia. Jadi pihak-pihak ini sebenarnya mengakumulasi kekayaannya dari penguasaan lahan. Dan itu sudah menjadi satu, data umum gitu ya. Jadi kalau dilihat orang, sekian orang terkaya di Indonesia, lihat saja dari kekayaannya dari awal dari mana? Dari penguasaan lahan. Nah, jadi penguasaan lahan bukan sekedar kita bicara tentang konservasi gitu ya, bagaimana, hutan harus diselamatkan, iya bener gitu ya, atau emisi, tapi tidak. Ini adalah satu proses akumulasi dari segelintir orang untuk kemudian mengumpulkan kekayaannya. Nah, jadi kalau kita tidak melihat atau perhatikan ketimpangan dari, eee, orang-orang yang kemudian 1% menguasai ya, sekian banyak dari kekayaan gitu ya, ketimpangan ini udah data-data umum ya, bahwa ini kita tidak lagi, kita tidak lagi perhatikan bahwa yang namanya akumulasi kekayaan, itu bukan dengan satu kerja keras, tapi dengan penguasaan lahan. Iya, ini menarik, Nah, itu betul. sebenarnya. Iya, menarik. Tadi saya juga baru ya menyadari bahwa sebenarnya orang-orang 1% terkaya pun bukan karena mereka kerja siang malam nggak tidur, tapi mereka menguasai lahan lebih luas dari masyarakat pada umumnya gitu ya, pada normalnya gitu. Mungkin kawan-kawan atau sobat iklim, kalau ingin lebih tahu bisa lihat kasus kemarin di Raja Ampat maupun di Pulau Sipora ya, di Mentawai yang hampir seluruh wilayahnya itu, menjadi konsesi, sehingga berisiko dibabat simalnya hutan di Pulau Sipora itu. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Suraya atas kesempatan berbagi ilmunya, sharing-nya pada episode kali ini, dan Sobat Iklim jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita yang akan selalu hadir membahas tentang isu-isu yang sesuai dengan lingkungan dan perubahan iklim dalam konteks kebijakan publik dan hak asasi manusia. Saya Sebudianto yang undur diri, kita jumpa lagi di episode selanjutnya, sampai jumpa.